Suasana kebatinan Satrio Piningit ketika melihat banyak masyarakat yang ekonominya terpuruk. Beliau sangat prihatin atas apa yang dialami, mencerminkan sifat-sifat kelembutan, kemuliaan, serta kesucian Tuhan. Beliau mengajarkan pelajaran hidup bahwa kehidupan di alam semesta ini, termasuk manusia, hanya terdapat satu kebenaran, yaitu kebenaran yang hakiki atau kebenaran sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang sang yang terpilih, yaitu Satrio Piningit, yang digadang-gadang akan membawa perubahan untuk kesejahteraan umat manusia di akhir zaman. Satrio Piningit memang beliau sama seperti orang kebanyakan. Kegiatan sehari-hari beliau sama seperti juga yang dilakukan oleh orang kebanyakan pada umumnya. Namun, dari sisi kehidupan ekonomi ataupun harga diri, beliau mengalami hal yang sangat terpuruk. Boleh dikatakan sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan manusia kebanyakan pada umumnya. Suasana kebatinan Satrio Piningit ketika melihat banyak masyarakat yang ekonominya terpuruk. Beliau sangat prihatin atas apa yang dialami. Beliau senantiasa berharap agar Allah Tuhan yang Maha Kuasa memulihkan perekonomian dialami oleh umat manusia, khususnya masyarakat yang ada di negara tercinta, yaitu Nusantara atau NKRI. Satrio Piningit memiliki kepekaan batin yang bisa merasakan derita orang lain. Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan kemanusiaan yang bisa merasakan kepedihan manusia lain serta kesusahan manusia lain. Satrio Piningit yaitu orang yang terpilih dari golongan ekonomi menengah ke bawah, atau boleh dikatakan orang dari kalangan bawah. Beliau menjalani hidup penuh dengan kesederhanaan. Dirinya sangat merasakan dikarenakan beliau sejak kecil hidup dan berinteraksi dengan orang-orang kalangan bawah. Jadi, beliau sangat paham tentang hal itu. Inilah yang menjadi keistimewaan buat kita semua, bahwasanya untuk menjadi orang yang terhebat atau orang istimewa itu tidak mesti berasal dari kalangan tertentu. Ini adalah sebuah motivasi buat kita, khususnya buat generasi muda ke depan yang saat ini hidupnya di dalam kesusahan, hidupnya di bawah garis kemiskinan. Satrio Piningit sangat dirasakan sekali oleh beliau.
Terlebih lagi, di mana perekonomian di negara yang kita cintai saat ini, kita sedang mengalami keadaan keterpurukan. Lapangan pekerjaan lebih sulit. Di mana-mana harga kebutuhan hidup semakin tinggi, semakin tidak terjangkau. Sehingga perubahan dari ekonomi ini, banyak orang-orang yang merasakan dampaknya. Tentu saja yang paling merasakan yaitu orang-orang dari kalangan bawah, termasuk pula beliau, Satrio Piningit, juga sangat merasakan kepedihan dan kesusahan ketika hidup dalam kesengsaraan serta kemiskinan. Hidup harus memperjuangkan serta harus menafkahi keluarga. Ditambah lagi dengan himpitan ekonomi, terutama saudara-saudara kita yang saat ini kehidupannya di kalangan bawah, yang saat ini juga akan merasakan betapa susahnya di dalam berjuang menghadapi ataupun mempertahankan kehidupan untuk keluarga. Menafkahi keluarga ketika kebutuhan anak istri harus dipenuhi, ekonomi sedang sulit. Di sanalah kesusahan, kesedihan, serta penderitaan akan menjadi satu. Namun kita sebagai manusia yang berakal dan berpikir, serta disertai dengan keimanan, tentunya masih memiliki harapan, keyakinan yang kuat. Keyakinan itu yang dimana ketika Allah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai yang mengadakan juga yang meniadakan segala sesuatu atas makhluknya, senantiasa memberikan penghidupan kepada kita. Di sana tentu saja akan ada rezeki yang akan kita dapati. Maka itu, tetaplah optimis dan tetap berjuang. Anggaplah kesusahan yang saat ini yang dialami adalah sebuah gemblengan untuk memperkuat diri, sebagai sebuah gemblengan agar senantiasa mawas diri ketika berada di atas. Satrio Piningit bisa memetik dari perjalanan kehidupan yang saat ini, yang sedang dialami oleh semua masyarakat, khususnya yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Itulah sebabnya kenapa sang pilihan Satrio Piningit sangat memuliakan manusia, bahkan sangat peka perasaan beliau terhadap sesama yang hidupnya dalam tekanan ekonomi. Satrio Piningit senantiasa memberikan semangat untuk tetap kuat dan tegar berjuang serta tetap bersyukur. Beliau juga memperkuat diri kita semua dengan kajian-kajian spiritual yang menyejukkan, yang membangun di dalam jiwa kita. Jika seorang pemimpin dilahirkan dari kalangan atas dan tidak pernah merasakan bagaimana perih dan pedihnya serta rasanya kehidupan di kalangan bawah, tentu saja pemimpin tersebut akan jauh dari rasa belas kasihan tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang kalangan bawah.
yang sangat mengharapkan uluran tangan, bantuan bahkan kebijaksanaan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dalam memandang permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini, Satrio Piningit, beliau tidak pernah menyerah dan putus asa. Beliau tetap optimis bahwa di balik kesusahan serta penderitaan terselip segala macam bentuk-bentuk kemudahan. Karena sejatinya bila kita mampu menghadapi, menaklukkan sebuah rintangan yang rumit, maka ke depannya akan banyak kemudahan yang akan didapat. Satrio Piningit memberikan pelajaran hidup kepada umat agar menyadari bahwa tujuan dan kewajiban hidup manusia di dunia ini adalah mencerminkan sifat-sifat kelembutan, kemuliaan, serta kesucian Tuhan. Beliau mengajarkan pelajaran hidup bahwa kehidupan di alam semesta ini, termasuk manusia, hanya terdapat satu kebenaran, yaitu kebenaran yang hakiki atau kebenaran sejati. Dan apabila manusia hidup dalam kaedah-kaedah ajaran kebenaran yang hakiki, yang sejati, menumbuhkan sifat toleransi atau saling membantu dan saling menghormati antara sesama, maka kehidupan manusia itu akan memperolehi kedamaian, memperolehi kesejahteraan, serta kebahagiaan. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video singkat ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.